Steroid bahaya nggak sih? Dan fungsi sebenarnya apa ya? Check out this video untuk mengerti mengerti everything about steroids. Hey, what's up guys? Selamat datang kembali di Tuna and Fit bersama saya Bobida. Dan saya Sheila Frederica. Banyak dari kalian yang pengen kita bikin video tentang steroid. So here it is, everything you need to know about steroids. Kita mulai dengan poin yang pertama, apa itu steroids? Banyak orang yang sering mencampurkan antara suplemen dengan steroid. They thought they are so different. Suplemen bukanlah steroid. Suplemen seperti yang kamu ketahui seperti whey protein, BCAA, kreatin, pre-workout, dan masih banyak lagi termasuk dalam tambahan makanan. Sedangkan steroid adalah hormon buatan yang mengkopi hormon testosteron yang dihasilkan secara alami oleh tubuh kita. Steroid yang sering dikenal adalah steroid sintetis dan steroid anabolik. Di dalam video ini kita fokus ke steroid seperti di anabolika dan testosteron buatan. Ada banyak obat-obat lagi yang bisa membantu dalam pertumbuhan otot kayak human growth hormone, SARMs, peptides, dan insulin yang dipakai oleh beberapa bodybuilder. Dan setiap dari obat-obat ini mempunyai fungsi yang berbeda, side effect yang berbeda, dan bahaya yang berbeda bagi tubuh kita. Fungsi dari steroids. Untuk benar-benar mengerti tentang efek dari steroids, kalian harus mengerti dulu tentang protein sintesis dan muscle breakdown. But we want to keep it simple, so 3 fungsi utama dari steroids adalah: yang pertama, membuat recovery kalian super cepat. Oke, balik lagi. So, seperti yang udah kita jelasin di video-video sebelumnya, untuk menaikkan massa otot dan menaikkan kekuatan kalian adalah bukan saat kalian sedang latihan, tetapi saat kalian sedang beristirahat. So, semakin baik recovery kalian, semakin cepat pula kalian menambah massa otot. Contohnya, dalam satu hardcore workout session yang kalian lakukan, kalian push tubuh kalian to the limit, and let's say kalian butuh 3-4 hari untuk recovery. Tapi buat orang yang pakai steroid, karena recovery-nya bisa sangat cepat, mereka mungkin cuma butuh 1-2 hari. Kalau seperti film superhero, kalian pasti tahu yang namanya Wolverine dong, di mana dia ditusuk, dia ditembak, tapi dia bisa heal dan recover dengan sangat cepat. Yang kedua, membuat kalian lebih kuat. Karena kalian bisa membentuk massa otot lebih cepat, make sense, kekuatan kalian juga naik lebih cepat dan lebih drastis daripada orang biasa. Yang ketiga, progres kalian menjadi jauh lebih cepat. Kalian bisa mendapatkan gains atau pertumbuhan otot yang biasanya orang natural mendapatkan dalam beberapa bulan, hanya dalam beberapa minggu. Dan gains yang orang natural mendapatkan dalam bertahun-tahun latihan hanya dalam beberapa bulan. Kayak di film Captain America, kalian masuk ke dalam mesin dan keluar dengan badan yang berotot. Seorang Boston Lloyd yang memakai beberapa macam steroid selama 1 tahun, kalian bisa melihat transformasinya. Hanya dalam 1 tahun, dia mendapatkan gains yang jika dilakukan secara natural harus diperjuangkan dalam 10-20 tahun, bahkan mirisnya belum tentu bisa didapatkan oleh seorang natural. Seringkali orang berkata, orang yang memakai steroids harus bekerja keras. Tetapi dalam contoh ini kalian bisa melihat itu semua bullshit atau cuma omong kosong. Maksudku dengan melihat Lloyd, apakah latihan dia lebih intens atau lebih keras daripada sebelumnya? Apakah diet atau nutrisi dia lebih ketat daripada sebelumnya? It's not like that. Intinya di sini aku mau tunjukkan kalian the power of steroids. Biasanya orang yang pakai steroids lebih gampang untuk memiliki body fat yang rendah dan bakal lemak dengan lebih mudah karena steroids increase metabolic rate kalian. Genetik sangat berpengaruh di dalam dunia bodybuilding. Sebagai contoh, walaupun kalian menggunakan steroid, tapi seberapa besar badan dan otot kalian balik lagi tergantung sama genetik kalian. Kalau kalian memiliki genetik yang kurang bagus untuk bodybuilding, kalian bisa pakai semua steroid yang ada, tetapi jangan berharap hasilnya bisa atau akan sama. Sebagai contoh, dengan Ronnie Coleman yang memiliki genetik yang super outstanding. Kebanyakan orang pakai steroids dengan mindset pengen punya badan yang keren dengan cepat, tetapi hampir semua nggak pernah mikirin long term dan short term efek sampingnya. Pada umumnya, beberapa gejala orang yang pakai steroids adalah bisa mengalami akne atau jerawat bukan cuma di muka, tetapi di bagian tubuh yang lain. Kalau jadi parah bisa menjadi scars atau berbekas.
Bisa juga mengalami pertumbuhan rambut di seluruh badan, kayak punggung, bahu, dan lain-lain. Karena menjadi kuat dalam waktu yang begitu cepat, otot kalian bisa menyesuaikan atau adjust. Tetapi tendons dan joints alias persendian membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menjadi kuat. Jadi yang sering terjadi adalah cedera di bagian joints atau tendons. Ada wanita yang menggunakan steroid yang bisa terjadi adalah seperti berubahnya suara yang menjadi lebih berat seperti cowok, menstruasi bisa berhenti, dan klitoris yang membesar, juga banyak efek samping yang lainnya. Pada pria yang menggunakan steroid yang bisa terjadi adalah kena gyno atau man boobs, rambut bisa menjadi rontok atau menjadi botak, testis jadi kecil, dan testosteron level yang bisa drop atau turun saat tidak menggunakan steroid dan terkadang nggak balik lagi ke level yang normal. Pada teenagers atau remaja yang menggunakan steroid, efek sampingnya bisa menjadi lebih parah lagi, seperti menghambat atau membatasi pertumbuhan dan penuaan dini pada tulang. Steroid dalam kasus paling buruk punya kemungkinan untuk menyebabkan stroke, penyakit ginjal, sakit liver, serangan jantung, bahkan kanker. Intinya bisa menjadi sangat berbahaya sampai menyebabkan kematian. Akhir-akhir ini banyak bodybuilding stars meninggal dengan umur yang sangat-sangat muda. Seperti Dallas McCarver dengan umur 26, Ziz dan Rich Piana, dan banyak lagi yang meninggal di bawah 50 tahun. Tapi ada juga orang yang pakai steroids dan baik-baik aja. Tetapi kita nggak pernah tahu long-term efek sampingnya kayak gimana, karena ada orang yang baru mengalami efek sampingnya setelah 10 atau 20 tahun after pemakaian. Intinya, steroids gimana pun nggak pernah safe atau aman dalam dosis berapapun. Satu poin yang penting yang harus diingat adalah kebanyakan orang beli steroids lewat dealer atau online. Jarang ada yang beli di dokter langsung. Jadi kalian nggak bisa cek atau memastikan isinya apakah testosteron yang kalian mendapatkan 100% murni. Seringkali terjadi steroid dicampur sama bahan-bahan yang murah supaya penjual mendapat keuntungan yang lebih besar. Parahnya, efek sampingnya bisa menjadi lebih parah lagi. Kalau kalian berpikir itu udah banyak banget efek sampingnya, tunggu dulu, kita belum beres. Ternyata steroid juga bisa berefek kepada mental health kalian. Contohnya adalah memperkuat perasaan kalian. Jadi kalau orangnya udah depresi, dia bisa jadi lebih depresi lagi. Kalau cenderung anxiety, bahkan anxiety-nya bisa jadi lebih kuat lagi. Kalau misalnya dia tipenya pemarah, bisa jadi nuklir bom, lebih marah-marah lagi. Tapi kalau mental health kalian normal, kemungkinan hal ini tidak akan terjadi pada kalian. Hampir sama dengan semua obat, steroid punya karakter adiktif. Artinya membuat kamu jadi pengen lagi, dan gak bisa stop. Karena kalau kalian stop memakai steroid, tubuh kalian akan pelan-pelan mengecil dan kembali lagi seperti kondisi semula. So, in the end, kalian akan ketergantungan dengan yang namanya steroid. Studies tunjukkan bahwa kurang lebih 15% yang latihan di gym pakai steroids. Dalam dunia bodybuilding competition dan body contest, angka ini sudah mencapai 80-90%. Artinya hampir semua orang yang tanding pakai steroids atau obat-obatan untuk menambah performance dan penampilan mereka. Itu juga berlaku bagi social media. Kebanyakan fitness stars yang kalian lihat hari ini pakai steroids. Jadi orang natural adalah minoritas dalam sport ini. Menurutku nggak worth it banget kalian main judi sama kesehatan dan tubuh kalian dengan alasan kalian pengen punya badan yang keren atau outstanding. Tapi beberapa orang juga bilang sekarang, ya Bob, tapi aku pengen menang di kompetisi ini dan itu. Aku pengen menjadi atlet profesional. Tapi balik lagi pertanyaannya, apakah nyawa kalian lebih penting atau menjadi juara satu lebih penting? Aku dan Sheila mengalami sendiri di mana di dalam satu pertandingan yang menjadi juara satu nggak lama setelah pertandingan, bahkan kalau nggak salah dalam hitungan hari meninggal. Di dalam hal ini menurut aku pribadi sama sekali nggak ada poin kalian pakai steroid. Ditambah lagi kalau kalian sama sekali nggak hidup dari uang dari kompetisi. Yang ada kalian cuma buang uang kalian dari mulai persiapan, awal kompetisi sampai akhirnya. Dan jujur, siapa dalam dunia ini bisa hidup hanya mengandalkan uang dari kompetisi? Di kebanyakan kompetisi internasional, kalian cuma mendapatkan as a reward berapa ribu US dollars. Itu seringkali nggak cukup untuk biaya hotel, tiket pesawat, dan details lainnya untuk pertandingan. Selain dari itu, esensi atau tujuan sebenarnya dari fitness atau bodybuilding itu sendiri adalah menjadi sehat atau fit tanpa ketergantungan dengan segala jenis obat termasuk steroid di dalamnya. Apalagi membuat kamu jadi sakit. So, it should make your life better, not worse. Intinya, kita sama sekali tidak mensupport
support steroid use dan juga obat-obatan lain di dalam dunia fitness. Balik lagi, ini hanyalah pendapat dan prinsip kami pribadi. Setiap orang punya kehendak bebas dan tujuan bebas masing-masing. Dengan semua pengetahuan yang kalian dapat di video ini atau dari sumber-sumber lain yang kalian bisa dapatkan di luar sana dari media apapun, kalian bisa pikirkan dan pilih sendiri apakah kalian akan pakai steroid atau tidak. The choice is yours. So guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe to this channel. Dan aktifkan notification bell untuk selalu dapat update yang terbaru. Check out juga Instagram dari Bobby Ida. Dan Sheila Frederica dan Facebook dari 29 Feet. You know what it is? It's your boy and girl 29 Feet. Let's go, let's get it.